Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema minggu hari ini tanggal 28 Juni tahun 2020, yaitu membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia tentunya adalah merupakan cita-cita sebuah bangsa, cita-cita sebuah gereja, cita-cita sebuah masyarakat. Dan kita mengetahui bahwa keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan institusi formal tertua di dunia yang dibentuk dan diatur oleh Allah. Keluarga menjadi tonggak pembentukan karakter sebuah masyarakat. Keluarga menjadi tonggak pembentukan karakter sebuah gereja. Dan keluarga dalam ruang lingkup yang lebih besar adalah pembentukan karakter sebuah bangsa. Sebab itu, jika karakter sebuah komunitas atau bahkan negara lemah, maka seharusnya peran keluarga harus dipertanyakan dan dievaluasi. Di tengah-tengah keluarga itulah karakter dibentuk. Di tengah-tengah keluarga itulah anak, suami, dan istri membentuk karakter keluarga yang bahagia, sehingga itu dibawa ke tengah-tengah masyarakat dan komunitas yang lain. Tentu ketika kita melihat berangkat dari tema minggu hari ini, membangun keluarga bahagia, kita melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang Allah. Bagaimana Alkitab berbicara tentang hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, dan hubungan orang tua dengan anak. Kita melihat sebelum nas kita hari ini, ternyata konsep hubungan di antara keluarga dilatar belakangi oleh hidup baru yang dikenakan Allah kepada setiap pribadi, setiap manusia, baik itu suami, baik itu istri, dan anak-anak, oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya di kayu salib, kita diangkat. Kita dijadikan menjadi manusia yang baru, ciptaan baru di hadapan Allah. Dan itulah yang menjadi dasar utama hubungan di antara suami istri dan hubungan anak dengan orang tuanya dan sebaliknya. Itulah kita lihat di dalam pasal 3 ayat 14 kitab Kolose ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu adalah merupakan pengikat, adalah merupakan yang mempersatukan dan menyempurnakan hubungan antara suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua. Kasih itu harus melandasi hubungan di tengah-tengah keluarga. Tanpa itu, maka keluarga itu akan hambar. Tanpa itu, maka tidak akan pernah kita membangun keluarga yang bahagia.
jika tidak dilatar belakangi oleh kasih. Karena kasih itulah yang menjadikan kita sebagai manusia yang baru. Kita diangkat menjadi anak Allah, dijadikan sebagai manusia yang baru, ciptaan baru oleh Allah karena kasih setianya yang memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan itulah sebabnya kasih itu juga yang melatar belakangi dan mempersatukan serta mengikat yang paling sempurna hubungan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita melihat bagaimana Kolose ini berbicara tentang sikap. Bagaimana seorang istri di tengah-tengah keluarga, bagaimana seorang suami di tengah-tengah keluarga, bagaimana seorang anak di tengah-tengah keluarga. Ayat 18, Tuhan berfirman, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Seorang istri yang diciptakan, yang diambil dari tulang rusuk laki-laki, diberikan oleh Allah sebagai penolong, sebagai pendamping. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Penjabaran yang lebih luas tentang hal ini kita bisa melihat di surat Paulus untuk jemaat Efesus pasal 5. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri bersikap terhadap suaminya digambarkan seperti sikap jemaat kepada Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Tentunya rasa tunduk ini tidak menjadikan seorang istri itu hanya sebagai pelengkap bagi seorang suami. Tetapi istri itu adalah merupakan mitra kerja suami untuk membangun rumah tangga, keluarga yang bahagia. Itu sebabnya suami adalah seorang pemimpin dan imam yang mengajarkan firman Tuhan kepada seisi rumahnya, yang mengingatkan istrinya akan firman Tuhan. Dan itulah landasan yang menjadikan seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya, karena itulah yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat 19 dikatakan bagaimana seorang suami terhadap istri. Ada dua hal yang dikatakan oleh Paulus di dalam nas kita ini. Yang pertama, kasihilah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasih yang dimaksud Paulus di sini bukan hanya sekedar hubungan kasih filia, tetapi adalah kasih agape. Sama seperti kasih Yesus Kristus kepada kita umatnya, kepada saya, begitu juga kasih seorang suami kepada istrinya. Ketika Yesus mau mengorbankan dirinya, memberikan darahnya untuk menebus dosa saya, begitu juga suami terhadap istrinya di dalam mengasihi istrinya. Dia harus mau mengorbankan egonya, dia harus mau mengorbankan apa yang ia miliki untuk seorang istri. Yang kedua dikatakan, jangan berlaku kasar terhadap dia. Suami tidak bisa berlaku kasar terhadap istrinya, karena itulah janji kita ketika menerima pemberkatan nikah di tengah-tengah gereja. Seorang suami tidak akan pernah menyakiti istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak pernah bisa ditoleransi oleh firman Tuhan. Karena hubungan antara suami dengan istrinya adalah seperti kasih Yesus Kristus terhadap umatnya. Begitulah seharusnya seorang suami mengasihi istri. Kemudian yang ketiga dikatakan, hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana saya sebagai seorang anak menaati orang tua saya dalam segala hal? Tentu kita memahami, saya memahami bahwa orang tua saya itu adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bagi anak-anaknya. Orang tua dipakai oleh Allah sebagai perpanjangan tangannya untuk memberikan kasih sayang, memberikan apa yang ia butuhkan, memberikan cinta, dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Demikianlah Allah kepada umatnya. Dan demikian juga orang tua sebagai representasi kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, memberikan kasih sayangnya, memberikan kesetiaannya, memberikan segala kebutuhan saya sebagai seorang anak. Itu sebabnya Paulus mengatakan, anak-anak harus menaati orang tuanya dalam segala hal, karena orang tua itu adalah merupakan perpanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia ini bagi anaknya. Selanjutnya, kepada orang tua juga, firman Tuhan mengingatkan supaya setiap orang tua, suami dan istri, jangan menyakiti hati anaknya, supaya jangan tawar hatinya. Bagaimana ia berlaku menjadi orang tua bagi anak-anaknya, seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Mereka harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Mereka harus menunjukkan dan mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anaknya, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dan supaya mereka mampu menjadi anak-anak yang mandiri di hadapan Tuhan. Kita mau membangun keluarga bahagia, maka ingatlah hubungan antara suami, istri, dan anak-anak itu harus dilakukan di dalam kasih Allah. Kasih itu yang melandasi hubungan antara suami dan istri dan juga anak-anak di tengah keluarga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu juga yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya itu menjadi pelita bagi kehidupan kami, yang memberikan kepada kami kekuatan. Jadikan kami sebagai sumber berkat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah gereja-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.